Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hai jamaah Masjid Al-Hikmah Peturungan Lor Semarang. Pada pagi hari ini kita akan coba bincang-bincang dengan Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah yang baru, yang kira-kira sudah terpilih dan kemarin sudah disampaikan kepada jamaah, dan hari ini kita akan coba bicara agak detail karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perlu dikenalkan agar disayang oleh jamaah, kira-kira gitu. Hadir di sini adalah nama lengkap ya, adalah Pak Atas Parlindungan Lubis. Wah, ini kalau mendengar suaranya kelihatannya bukan orang Jawa ini ya. Selamat pagi Pak Lubis. Selamat pagi Pak Rio. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian jamaah, kita ingin dengarkan lebih detail tentang nanti apa yang ingin disampaikan oleh Pak Lubis ini nanti ketika mulai menjabat sebagai Ketua Takmir mulai tahun 2026 sampai dengan 2029. Baik, mari kita dengerin bareng-bareng. Pak Lubis, saya nyebutnya Pak Lubis saja ya. Siap. Daripada panjang kan gitu. Panjangan. Saya ingin tahu dulu kira-kira sosok Pak Lubis ini kira-kira. Pak Lubis ini lahir di mana, kemudian rumahnya mana, pekerjaannya apa, kira-kira gitu. Agar para jamaah itu lebih mengenal, kira-kira gitu. Monggo, bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Aryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Amin. Pertama dan yang utama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan untuk melaksanakan bincang-bincang dengan Pak Aryo dalam rangka kepengurusan Takmir Masjid Al-Hikmah periode 2026-2029. Ya. Pertama, saya ingin menyapa yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Graha Dian Insani. Juga yang saya hormati segenap penasehat takmir Masjid Al-Hikmah periode 2026-2029, dan tentu saja rekan-rekan takmir periode 2026-2029 yang sudah ditunjuk dan sudah dirilis beberapa hari yang lalu. Ya. Ini baru mengumpulkan foto ya, untuk bisa dikenalkan nanti ya. Nah, ini sekaligus himbauan kepada segenap pengurus, mohon dukungannya untuk segera mengirimkan foto karena oleh teman-teman itu akan dimanfaatkan untuk pembuatan dokumentasi kira-kira gitu. Amin. Semoga wajah-wajah dari pengurus ini akan bisa nampak. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah untuk bisa lebih dikenal. Ya. Baik, monggo Pak. Kembali ke apa yang ditanyakan oleh Pak Aryo tadi, bahwa nama mungkin komplit. Nama saya Atas Perlindungan Lubis. Tadi Pak Aryo sudah spill kalau ada lubisnya sudah bisa ditebak, itu bukan orang Semarang lah. Iya. Pasti orang jauh dari seberang lautan. Tapi yang jelas orang Indonesia. Orang Indonesia. Saya dilahirkan di Kota Padang Sidempuan, itu salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan melanjutkan kuliah di Jakarta ketika itu. Kemudian
penempatan tugas di BPS Provinsi Jawa Tengah. BPS Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 1988. Ya. Nah, dalam karir pengabdian saya di BPS memang berpindah-pindah hingga saya purna di usia 60 tahun. Persisnya posisi terakhir di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung, dan purna kira-kira tahun berapa ini? Purna tahun 2025, persis 1 Januari. Oke, berarti saya kelahiran di bulan Desember ya, Desember 1964, sehingga purnanya di Januari. Oke, berarti kelahiran Desember. Kelahiran Desember, Pak. Baik, mungkin bisa disampaikan Pak Lubis, dalamnya di mana? Saya tempat tinggal di area Mukti Tengah, Gang 3 nomor 163. Saya menempati hunian itu sudah sejak tahun 1994 yang lalu. Oke. Termasuk di tempat area Mukti ini. Ya. Pak Lukis ini juga menjadi bendahara saya. Betul. Ketika bersama-sama dengan Pak RW. Ya. Baik Pak Lubis, ya. Kami ingin lanjutkan ini. Pak Lubis, kan Pak Lubis sudah terpilih di tahun untuk melaksanakan tahun 2026 sampai 2029. Kemudian Bapak Ibu jamaah juga perlu kami aturkan bahwa Pak Lubis ini menggantikan Pak Udawi yang sudah purna di dalam jabatannya sebagai Ketua Takmir. Tetapi tidak berarti Pak Udawi itu pergi dari ketakmiran, tidak. Jadi teman-teman jamaah jangan khawatir, dan Pak Udawi ini nanti akan menduduki posisi sebagai penasehat di ketakmiran Masjid Al-Hikmah. Jadi tetap berkiprah dan tetap membackup terkait dengan ketakmiran yang ada di Masjid Al-Hikmah Pedurungan Lor Semarang ini. Jadi jangan khawatir, tetap kita dukung Pak Lubis ini supaya apa yang sudah kita miliki, program-program baik yang sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan sinergi dengan Pak Lubis ini akan menjadi lebih baik lagi, kira-kira. Baik Pak Lubis, terkait dengan itu kami ingin mendengar dari Pak Lubis itu kira-kira visi misi atau program itu kira-kira 4 tahun ke depan itu kira-kira Masjid Al-Hikmah ini akan dibawa kemana mungkin? Secara garis besar aja, dan mungkin bisa ditunjukkan mungkin arah struktur organisasinya itu kepingin kemana gitu. Monggo jelaskan singkat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada prinsipnya tugas pokok dan fungsi takmir masjid itu ada 4 hal sebenarnya kan ya, yang umum yang sudah kita ketahui. Yang pertama itu terkait dengan peribadatan, kemudian pendidikan, lalu terkait dengan sosial kemasyarakatan, dan yang keempat pengelolaan administrasi. Nah, menurut hemat saya, apa yang sudah dilakukan selama ini, lebih khusus pada 4 tahun periode takmir sebelumnya, itu sudah berjalan dengan sangat baik. Sehingga periode kepengurusan 2026-2029 ini, menurut hemat saya tinggal melanjutkan dan melanjutkan dan menambah kalau ada hal-hal yang kiranya perlu untuk ditingkatkan. Amin. Perlu kita tahu bersama sebenarnya takmir itu kan sebenarnya hanya untuk memfasilitasi bagaimana agar layanan kepada para jamaah itu bisa menjadi baik, beribadah bisa menjadi lebih khusyuk. Dan kita berharap dengan cara-cara itu tentu
ridho Allah yang akan kita Amin. harapkan. Kira-kira seperti itu. Baik jamaah. Ya. Jadi tadi secara singkat dijelaskan oleh Pak Lubis bahwa ada 4 hal yang memang sudah kita laksanakan dan mungkin akan bisa disempurnakan lagi supaya ini baik. Yang pertama adalah terkait dengan peribadatan, kemudian pendidikan, sosial masyarakat, dan administrasi. Perlu disampaikan Bapak Ibu jamaah bahwa secara yang sudah kita lakukan, mohon maaf, bahwa secara garis besar itu bahwa kebijakan masjid yang selama ini berjalan itu adalah kita lakukan peribadatan dan juga non peribadatan. Peribadatan jelas tadi yang sudah disampaikan, tetapi juga didukung non peribadatan. Dalam hal ini seperti hadirnya Al-Hikmah Point yang bagaimana kita juga komersialkan, yang mana hasil dari pendapatan dari Al-Hikmah Point itu untuk mendukung daripada kegiatan ketakmiran masjid. Betul. Sehingga program-program kita bisa lebih banyak, lebih sejahtera, dan lebih makmur. Baik, monggo Pak Anu, kira-kira langkah tadi yang diinginkan tadi itu secara garis besar aja kira-kira apa Pak? Atau mungkin bisa dengan struktur organisasi secara garis besar, oh bidang ini kerja ini, bidang ini gitu. Kira-kira secara garis besar. Yang pertama, kalau kita bicara peribadatan, harapan kita bisa khusyuk. Artinya sarana dan prasarana itu memang harus kita persiapkan. Tidak harus yang bernilai wah begitu, asal bisa mencapai fungsinya. Misalkan soal kebersihan, ketenangan, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kan situasi yang bisa membuat jamaah bisa beribadah lebih khusyuk. Baik. Kemudian terkait dengan pendidikan. Pendidikan apa yang sudah berjalan selama ini baik melalui TPQ dan juga yang informal seperti belajar mengaji bagi para sesepuh yang merasa aman kawa-kawa itu sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya ini juga sekaligus himbauan kepada Bapak dan Ibu yang merasa memang sangat perlu untuk belajar membaca Al-Quran itu dari nol. Mari kita memanfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh takmir. Kan begitu kira-kira. Baik, mungkin masih ada sosial masyarakat yang bisa disampaikan. Kalau terkait dengan peribadatan dan pendidikan, di sini mungkin yang harus aktif adalah para jamaah ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya. Tetapi kalau terkait dengan sosial kemasyarakatan, di sini takmir memang yang harus aktif gitu ya, lebih muncul. Bagaimana memberikan empati kepada saudara-saudara yang termasuk dalam jamaah Al-Hikmah itu ketika sakit, ada mungkin musibah dan lain sebagainya. Harapannya di situ takmir hadir untuk memberikan sekedar rasa empati, responnya lebih sehingga rasa duka, rasa sakit yang dialami oleh jamaah kita itu sedikit terobati. Begitu. Baik. Kemudian masih ada lagi mungkin sedikit tadi administrasi itu yang ingin disampaikan Pak. Administrasi ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa di samping takmir juga sudah punya sumber dana tersendiri dari aset-aset yang dikelola. Yang tidak kalah pentingnya adalah infak sedekah daripada jamaah. Karena ini berupa infak sedekah dari jamaah yang diberikan secara tulus dan ikhlas. Di sini takmir punya kewajiban harus memberikan pertanggungjawaban yang transparan. Kemana itu digunakan, berapa diperoleh dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian harapannya jamaah juga tidak ragu-ragu untuk memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya untuk kemakmuran masjid. Begitu kira-kira Pak. Baik. Jadi jamaah, jadi perlu kita ketahui memang sedekah, infak, zakat itu perlu dikelola dengan baik dan transparan. Betul. Sehingga para jamaah itu tidak ragu dan
istilahnya dengan ikhlas memberikan kan gitu, karena memang pengurus takmir ini benar-benar transparan gitu. Dan tanpa dukungan dana dari para jamaah, tidak jalan, mustahil lah takmir itu. Memang kegiatan-kegiatan di masjid itu bisa tidak bisa berjalan dengan baik. Memang Bapak Ibu sekalian jamaah, kita itu masjid itu kan tidak hanya bertumpu tadi disampaikan infak, sedekah dan dari zakat. Tetapi makanya tadi perlu ada tambahan sumber dana yang dari aset yang dikelola yang tadi kita belikan alimah poin tadi adalah untuk itu, supaya kegiatan kita itu bisa banyak, kita bisa banyak melakukan kegiatan dan ini lebih ke arah mensejahterakan dan memakmurkan masjid gitu. Baik, kami akan lanjutkan sedikit ya Pak Lubis. Pak Lubis, dalam rangka tadi yang dicita-citakan Pak Lubis tadi, keingin istilahnya ya semua, baik mulai peribadatan, pendidikan, sosial masyarakat, administrasi, itu kira-kira himbauan kepada jamaah agar apa yang diinginkan Pak Lubis itu betul-betul bisa tercapai, gitu kira-kira apa kepada para jamaah kita? Justru di sini pokok permasalahannya. Jadi kalau misalkan takmir sudah memfasilitasi berbagai hal, baik itu terkait peribadatan, pendidikan gitu, tetapi tidak direspon dengan baik oleh jamaah, apa artinya? Sehingga harus ada keseimbangan. Takmir memfasilitasi, memberikan layanan terbaik kepada para jamaah, lalu jamaah menyambut baik. Kalau itu peribadatan, mungkin datang ke masjid untuk beribadah bersama-sama. Kalau itu kegiatan-kegiatan sosial, bisa berkumpul bersama-sama. Kalau itu kegiatan pendidikan, barangkali pendidikannya juga bisa berjalan aktif, karena ada anak didik dan lain sebagainya. Karena sia-sia kegiatan-kegiatan yang dirancang sudah difasilitasi tapi digunakan oleh jamaah. Betul. Baik jamaah, jadi tadi dihimbau oleh Ketua Takmir terpilih Pak Lubis ini supaya apa yang sudah disampaikan, yang tadi sudah difasilitasi masjid tadi, untuk betul-betul juga direspon dan juga digunakan fasilitas itu. Tadi disampaikan, misalkan peribadatan, ya maka ya sholat 5 waktu, gunakan dengan baik, dan kira-kira fasilitas kita sudah AC, nyaman dan sebagainya. Dakwah yang sudah yang kedua, pengajian yang kita juga hadirkan, tidak hanya dari ustadz-ustadz yang di sini, tetapi coba kita Bogor, kan kira-kira gitu, juga dari UIN dan sebagainya. Itu juga hadirilah dengan baik, kan kira-kira gitu. Kemudian juga tadi disampaikan pendidikan. Misalkan Taman Kawak-Kawak, ini memang juga harus direspon dengan baik kan kira-kira oleh jamaah, sehingga kita memberikan fasilitas, tetapi betul-betul dimanfaatkan dan dimanfaatkan dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi mohon kepada jamaah untuk bisa mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Takmir, sehingga masjid kita itu menjadi makmur dan sejahtera. Oke, yang terakhir Pak Lubis, kami ingin tanyakan, mungkin ada apa ya dari Pak Lubis, mungkin closing state atau mungkin penutup gitu dari bincang-bincang kita gitu, kira-kira apa Pak? Singkat saja Pak Aryo, bahwa pertama, tentu izin atas nama seluruh jamaah menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada takmir sebelumnya. Bahwa apa yang dilakukan selama ini menurut hemat saya itu sudah sangat baik. Sehingga takmir periode 2026-29 ini tinggal meneruskan gitu ya. Ini sesuatu yang baik, yang menurut saya, yang membuat apa yang akan dijalankan pengurus berikutnya ini menjadi lebih sederhana, karena tinggal melanjutkan. Itu yang pertama, apresiasi kepada takmir sebelumnya, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah mendukung kegiatan selama ini. Nah, selanjutnya
khususnya kepada para pengurus yang sudah ditetapkan, saya mengajak untuk mari kita bersama-sama bekerja sama, melanjutkan yang baik-baik yang sudah selama ini sudah dilakukan. Dan tentu saja ini mustahil terlaksana tanpa dukungan dari seluruh jamaah. Itu kira-kira Pak. Baik, jamaah Masjid Al-Hikmah Pedurungan Lor Semarang, tadi sudah kita dengar bincang-bincang kita. Tadi sudah sampaikan, tak kenal maka tak sayang, maka perlu kenalan agar disayang oleh jamaah. Ada yang tadi ingin disampaikan kepada para jamaah, kita sebagai jamaah yang baik tentunya akan mendukung apa yang menjadi program yang tadi sudah disampaikan. Baik itu kepada para pengurusnya, supaya betul-betul membantu Pak Lubis ini bisa menjalankan tugasnya sampai 2029 dengan baik. Dan juga para jamaah untuk bisa mendukung sehingga apa yang disampaikan dari Pak Ketua Takmir tadi itu bisa berjalan dengan baik, yang pada ujungnya adalah bahwa Masjid Al-Hikmah Pedurungan Lor Semarang ini bisa makmur, bisa sejahtera sampai besok. Amin, ya, amin ya robbal alamin. Baik, warga jamaah Masjid Al-Hikmah Pedurungan Lor Semarang, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk bincang-bincang tadi. Dan kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.